Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus dimanapun berada. Tema pada hari ini adalah apakah Yesus Kristus itu Tuhan? Karena itu begitu banyak pertanyaan di internet dan di mana sosial media yang mempertanyakan Tuhan Yesus. Dan saya sebagai awam akan mencoba untuk mendekatinya, tapi jika salah, mohon yang lebih tahu untuk membantu. Terima kasih. Tuhan Yesus, apakah ya Tuhan? Menurut saya sebagai orang awam yang tidak tahu menahu tentang apapun, yang aku yakini, yang aku percaya sampai hari ini, sampai detik ini, Yesus itu Tuhan. Kenapa? Kenapa dia disebut Tuhan? Tuhan bagi saya itu adalah jabatan yang diberikan oleh Sang Yahweh atau Bapa Sorgawi kepada Yesus Kristus anaknya. Dia diberi kuasa di sorga dan di bumi. Dia sangat-sangat berkuasa karena kuasanya. Dia diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati, untuk membuka mata yang buta dan membuat yang lumpuh berjalan. Dia tidak lagi mendapat atau dia katakan ini dari Yahweh, tidak. Tapi dia telah diberi kuasa. Jadi apapun yang dikatakannya, apapun yang diucapkannya, itu adalah perkataan Tuhan. Karena kuasanya, kuasa ketuhanan. Dialah terkemuka di dunia dan di akhirat, yang awal dan yang akhir. Dan kekuasaannya tetap untuk selama-lamanya. Dan saudara-saudara, sebagai untuk meyakinkan kita semua, bukan saja Yesus yang pernah diutus sebagai Tuhan. Mungkin kita banyak dari orang-orang yang berkomentar tidak mengetahui isi Alkitab sebenarnya. Sebab selain Yesus yang diutus sebagai Tuhan, ada seorang nabi. Itulah Nabi Musa. Nabi Musa diutus sebagai Tuhan atas Mesir. Tuhan atas Mesir. Dan Harun sebagai nabinya. Musa itu Tuhan bagi Mesir, diutus, jabatannya diberikan Tuhan. Dan kekuasaan sungguh luar biasa. Dia bisa membunuh anak-anak sulung Mesir. Dia bisa membawa malapetaka yang begitu besar. Ada 10 malapetaka yang dilakukan oleh Musa. Karena dia apa? Karena dia adalah Tuhan. Dia penguasa di Mesir. Penguasa yang sangat berkuasa. Bukan cuma sebagai orang tuan apa-apa, tapi Tuhan. Karena ada nabinya. Nabinya dalam Alkitab itu kita lebih jelasnya lebih jelas di Keluaran. Di kitab Keluaran 7 ayat 1, di situ tertulis, aku mengangkat engkau sebagai Allah atau Tuhan bagi Firaun. Allah huruf kecil ya. Tuhan bagi Mesir. Dan ini adalah merupakan suatu kesamaan yang tidak ada orang lain di dunia ini. Kesamaan seperti dalam Bilangan 18 ayat 18. Itulah kesamaan. Bukan kesamaan, Musa kawin, Musa punya anak, Musa punya istri. Saya juga punya anak, punya istri. Dan yang lain-lain, bapak, ibu, saudara juga punya anak, punya istri. Itu bukan suatu kesamaan yang kuat, tapi suatu kesamaan biasa umat manusia.
antara Yesus dan Musa ada banyak kesamaan secara yang luar biasa. Ya, termasuk Musa bisa bermujizat, Musa bisa membelah laut, Musa bisa mendatangkan malapetaka 10 tulah yang didatangkan oleh Musa kepada bangsa. Kalau Musa hanya Tuhan bagi Mesir ya. Jadi walaupun dia hanya bagi Mesir, dia diberi kekuasaan yang luar biasa. Itulah kesamaan Musa dan Yesus, sama-sama bermujizat, sama-sama lahir di umur 2 tahun, terancam bunuh, terancam mati. Anak sulung Mesir. Akhirnya Musa dihanyutkan ke air, makanya dia dinamakan Musa. Dimasukkan ke dalam keranjang, dia hanyutkan dan diangkat, ditemukan oleh putri Firaun dan dirawat sampai besar. Itulah Musa yang menjadi penguasa bagi dunia. Yesus juga demikian, dapat sama persis. Itulah kesamaan khusus antara Yesus dan Musa. Itulah kenapa Yesus itu Tuhan. Dia memang Tuhan. Dia diutus oleh sang Bapaknya, Yahweh, sebagai Tuhan untuk penguasa. Bahkan menguasai dunia, orang terutama, orang yang terkemuka, orang yang berkuasa penuh atas kehidupan, asas kebangkitan, atas pengampunan dosa. Bahkan dia bisa mengampuni dosa. Yesus bisa mengampuni dosa. Karena pengampunan dosa cuma ada pada Yahweh, tapi Yesus bisa. Sebagai manusia, dia diutus sebagai Tuhan. Dan dia diperkuat oleh firman-Nya. Firman yang kekal ada di dalam diri Tuhan ini, Tuhan Yesus. Jadi apapun yang dikatakan itu terjadi. Apapun yang diucapkan terjadi karena firman-Nya ada di dalam diri Sang Tuhan, Sang Yesus ini yang diberi kuasa sebagai Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Banyak orang bertanya, Yesus itu Tuhan apa manusia? Tuhan. Dia pasti Tuhan karena diutus sebagai Tuhan oleh Sang Bapa. Di dalam dunia ini dia diberi kuasa. Sang manusia ini diberi kuasa melebihi kuasa siapapun juga. Ingat Bapak Ibu, ini yang manusia, sang manusia itu diutus sebagai Tuhan. Dia diutus sebagai Tuhan bagi alam semesta. Kalau Nabi Musa hanya untuk seluruh Firaun, seluruh Mesir, tapi Yesus Kristus seluruh dunia. Dia terkemuka di dunia, bahkan di akhirat. Jadi jangan ibu bapak bayangkan terus ketemu Yahweh di akhirat nanti, tidak. Ketemu Yesus, karena Yesus itu sekarang ini 100% Yahweh. Ketika dia bangkit dari kematian, naik ke sorga, hari itu juga dia sudah menjadi Yahweh yang sesungguhnya, kembali kepada kodrat kuasanya, kembali kepada keilahiannya. Ya, sekarang ini ada 100% Yahweh, nama yang indah. Ketika dia di bumi, dia diberi nama Yesus. Yesus juga Yahweh, saudara. Yahweh yang menyelamatkan. Yahweh sang penyelamat, juru selamat dunia. Jadi nggak usah ragu, terima Yesus karena dia memang Tuhan. Silahkan kalau ingin mengomentari, silahkan. Tapi jangan lupa subscribe, pencet belnya, dan like. Itulah sebagai awam mungkin tidak begitu ini, tapi menurut saya
Menurut saya selama hidup ini banyak mukjizat yang pernah terjadi dalam hidup saya karena saya percaya Yesus. Saya pernah divonis mati karena ada tumor ganas dalam tubuh saya. Dokter bilang cuma 3 bulan, tapi saya berkeras pulang dari rumah sakit. Saya katakan kalau saya mau mati, saya mati di rumah saja. Karena saya akan menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan pribadi saya. Yang hari ini dan sekarang ini sudah menjadi Tuhan yang maha sempurna. Yahweh yang adil, atau Yesus Kristus yang agung. Dia sekarang penguasa di akhirat. Di dunia juga tetap masih berkuasa sampai hari ini. Karena ada Roh Kudus yang diutus olehnya turun ke dalam ini. Roh Kudus itu diutus oleh Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang mengaku bahwa Yesus Kristus itu nama orang yang lain, itu sesuatu orang yang lain, tidak mungkin. Karena Roh Kudus itu yang mengutus Yesus Kristus. Dunia tidak melihat dia karena dia memang tidak terlihat, dan dia tinggal di dalam diri setiap pribadi. Dia ada dalam setiap pribadi orang Kristen. Dia berkuasa. Banyak sekali selama hidup saya di Indonesia, saya merasakan mukjizat kasih Kristus Yesus. Bahkan saya pernah meminta untuk tidak hujan. Pernah terjadi. Pernah tanpa sengaja, cuman karena saya lagi sakit, mau pulang tidak, lupa bawa payung, lupa bawa jas hujan, karena dulu masih naik kendaraan umum. Pas sebelum turun, badan lagi meriang-meriangnya, kira-kira sekitar 500 meter sebelum saya turun, saya berdoa minta Tuhan berikan hujan untuk sementara. Ini kesaksian saya yang paling suka. Ketika saya turun dari bus, itu hujan seperti di stop, berhenti. Dalam doa saya, izinkan sampai langkah saya masuk ke rumah saya. Benar Bapak Ibu terjadi. Dari halte pemberhentian bus itu sampai ke rumah itu ada jauh ke dalam karena masuk gang ke dalam. Rumah saya waktu di Kebayoran, di Kebayoran Lama. Nah, itu masuk ke dalam jauh kan. Jalan saya lalu gelap gulita. Petir menyambar-nyambar. Wah, sembari jalan, sembari ngeri juga ya karena itu. Tapi sungguh luar biasa. Ketika kaki kiri saya melangkah masuk ke pintu rumah, itu hujan tercurah begitu derasnya. Wah, seketika seperti air bah yang melimpah. Wah, saya puji Tuhan. Itulah kesaksian saya. Ini pernah terjadi dalam hidup saya. Saya tidak pernah berbohong. Ini kenyataan hidup saya. Demi Kristus Yesus tidak boleh berbohong. Dalam Tuhan adalah suatu kebenaran. Dalam Tuhan kita harus hidup benar dan tidak boleh berbohong. Jangan berbohong untuk menarik orang percaya kepada ini. Segala tipu daya digunakan untuk menarik orang. Untuk apa? Yang jelas mereka yang begitu untuk mencari uang, untuk kumpul ini. Kalau orang banyak ngikut kan uang banyak jadinya. Ya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang mendengarkan video saya ini. Semoga berkenan. Jika ada yang ingin komentar, biarlah saya siap untuk mendengarnya. Dan jangan galak-galak kalau komentar ya. Karena saya ini orang awam, nggak tahu apa-apa. Saya cuma percaya Tuhan itu ada, Yesus Kristus Tuhan. Ada yang lain. Dan sebagai Tuhan itu, dia diutus. Memang dia diutus. Yesus itu utusan. Dia guru, Tuhan, dan Kristus. Dia diutus. Diutus oleh Sang Yahweh, Sang Bapaknya. Bapaknya mengutus dia dengan dibekali dengan firman. Firman yang kekal ada di dalam Yesus Kristus. Firman itu yang menciptakan alam semesta. Diciptakanlah bumi dan segala dengan berfirman, jadi maka jadilah. Maka ketika dia ada di bumi, dia mencelikan orang buta,
membangkitkan orang mati dengan berkata, bangun. Terbukalah Efatah, terbuka matanya, sembuh dan bangkit dan orang mati. Dialah kuasa Kristus Yesus. Karena firman Tuhan, firman Yahweh Bapaknya ada di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, sampai di sini. Mohon sekali lagi di subscribe, disebarkan agar saya dapat bertemu lagi dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.